yang ada di depanku ini, boleh perkenalan nggak? Kalian itu dari mana sih? Halo, perkenalkan nama saya Alvina Agliani dari UIN Wali Songo, Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan teman saya Hafifah Solihah dari Prodi Studi Agama UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Oke, kalian berarti dari UIN Wali Songo ya? Ya. UIN Wali Songo ini sendiri alamatnya gimana? Untuk UIN Wali Songo itu ada 3 kampus. Yang kampus pertama itu di Jalan Wali Songo nomor 3, Distrik 5 Semarang. Dan kampus 2 dan 3 itu di Jalan Profesor Dr. Hamka Malian Semarang. Untuk fakultas atau jurusan, biaya dan akreditasi, kalian bisa jelaskan nggak secara rinci? Dari kampus 2, dari kampus. Terserah, kalian mau jelasin yang mana dulu? Kalau di kampus 2 sendiri itu ada Fakultas Usuluddin dan Humaniora, terus ada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, sekaligus ada Fakultas Sains dan Teknologi. Jurusan-jurusannya itu ada banyak sih ya. Kalau di fakultas saya sendiri, Usuluddin dan Humaniora, itu ada jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Terus ada jurusan Studi Agama-Agama, ada jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, terus ada lagi Ilmu Seni dan Arsitektur Islam, terus ada Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Terus ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ada jurusan Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Bahasa Inggris, Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI, terus ada Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau PIAUD, ada Manajemen Pendidikan Islam, ada Pendidikan Agama Islam atau PA. Kalau yang di Fakultas Sains dan Teknologi sendiri ada Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Teknologi Informasi. Untuk di kampus 2 itu ada Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kemudian Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan Fakultas Psikolog dan Kesehatan. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu ada Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah D3, kemudian Akuntansi dan Manajemen, dan Ekonomi Syariah. Untuk Fakultas Syariah dan Hukum itu ada Hukum Keluarga Islam, Hukum Pidana Islam, dan lainnya. Untuk Fakultas Dakwah itu ada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, ada Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Manajemen Dakwah, dan lainnya. Untuk lebih lanjutnya bisa lihat di website UIN Wali Songo dan di Instagram, Facebook, serta Twitter UIN Wali Songo Semarang. Nah, untuk jalur masuknya sendiri nih di UIN Wali Songo ini ada jalur masuk apa aja, terus jalur prestasinya apa, dan persyaratannya apa? Nah, untuk di UIN Wali Songo Semarang itu ada 6 jalur masuk, yaitu SNMPTN, SPAN PTKIN, SBMPTN, UMPTKIN, Mandiri Prestasi, dan ujian jalur mandiri. Oke, sebentar ya. Aku mau tanya nih sedikit tentang apa sih itu SPAN PTKIN sama UMPTKIN. Mungkin adik-adiknya tuh ada yang nggak tahu ya apa itu SPAN PTKIN sama UMPTKIN. Kalau SPAN PTKIN sendiri, setahu saya itu semacam seleksi seperti SNMPTN, tapi dia itu hanya ada di Universitas Islam Negeri, jadi nggak semua univ yang ada SPAN PTKIN. Oke. Terus kalau UMPTKIN sendiri itu semacam SBMPTN, cuma hanya untuk Universitas Islam Negeri, jadi dia melalui jalur tes. Oke. Terus di UIN Wali Songo itu ada jalur prestasi atau beasiswa juga nggak? Ada banyak Pak. Di UIN Wali Songo menyediakan banyak beasiswa sih ya. Bisa dijelaskan sedikit aja?
ada beasiswa bidik misi, beasiswa peningkatan prestasi akademik atau PPA, beasiswa tahfidzul Al-Quran, terus ada beasiswa kajian keislaman atau prodi ilmu dasar Islam, ada beasiswa Basnas, ada beasiswa Darul Quran, ada beasiswa Bank Indonesia, dan masih banyak beasiswa lainnya. Contohnya ada di jurusan saya itu punya beasiswa tersendiri bagi mahasiswa barunya. Kemarin saya sempat mendapat beasiswa bagi mahasiswa baru. Jadi adik-adik nggak usah khawatir kalau masuk UIN Wali Songo, di situ banyak sekali beasiswanya. Oke, terus aku mau tanya sedikit nih, misal aku kan punya sertifikat di bidang olahraga atau seni, itu kan kayak bukan edukasi gitu ya, itu bisa nggak sih dipakai buat masuk di UIN Wali Songo? Bisa banget Kak, itu bisa menjadi nilai tambah tersendiri bagi adik-adik yang mau masuk dan mempunyai banyak prestasi, itu jadi lebih mudah masuknya. Karena kemampuan kalian itu juga sebagai penentu kalian nanti di kampus nanti. Oke, berarti sertifikat-sertifikat itu kayak tiket ya, tiket untuk menggampangkan kalian bisa masuk di universitas yang kalian inginkan. Iya, benar banget. Oke, buat pertanyaan selanjutnya nih, aku mau tanya alasan masuk univ terkait. Jadi apa sih alasan kalian bisa masuk di UIN Wali Songo sendiri? Nah, kalau untuk saya, karena dari dulu itu saya pengen masuk di jurusan S1 perbankan. Nah, di UIN Wali Songo ini ada ada S1 perbankan syariah dan D3 perbankan syariah. Dan saya miliknya itu S1 perbankan syariah. Kemudian itu saya ikut ujian mandiri, ujian yang terakhir, dan alhamdulillah saya terima. Oh, berarti Kak Alvina ini masuknya di jurusan S1 perbankan syariah lewat jalur mandiri. Untuk Kak Afifato sendiri? Kalau saya sendiri itu awalnya saya bingung ya sama kuliah itu mau ambil jurusan apa sih. Nah, masih ngambang. Terus waktu saya lihat UIN Wali Songo ada jurusan studi agama-agama yang jurusannya sangat jarang ada, dan hanya universitas tertentu yang punya jurusan itu. Karena jurusan saya menurut saya jurusan yang paling unik. Ya nggak tahu ya, saya suka aja karena saya itu orangnya suka jalan-jalan, suka hal-hal yang baru. Jadi kalau masuk di studi agama-agama kayaknya seru. Selain bisa menjaga perdamaian dan kerukunan umat beragama di Indonesia sendiri, kita jadi lebih punya banyak wawasan antar agama lain. Jadi itu alasan saya sih kalau masuk di UIN Wali Songo sendiri, karena ada jurusan studi agama-agamanya. Uniknya itu dari segi apanya ya kalau boleh? Uniknya kita itu nanti nggak hanya mempelajari agama kita sendiri, kita mempelajari agama lain, kayak ada agama Buddha, agama Konghucu, agama Hindu. Kita mempelajari banyak agama, jadi nggak hanya Islam. Tapi nggak usah khawatir, ada yang tanya, Kak, kalau masuk studi agama-agama nanti kalau murtad gimana? Itu sangat salah, karena dari awal kita udah diajarin agama Islam. Jadi kita itu di pondasinya itu diperkuat dulu, jadi biar kita itu nggak akan ada sejarahnya masuk studi agama-agama terus murtad pindah agama jadi Kristen, itu enggak. Oke, jadi Kak Afifah ini masuknya jurusan apa? Jurusan studi agama-agama melalui jalur UMPTKIN. Oke. Ngomong-ngomong kok baju yang kalian pakai itu beda ya? Bisa dijelasin nggak kenapa baju yang kalian pakai itu beda? Dari siapa dulu nih, Kak? Terserah. Aku dulu ya. Ini yang aku pakai ini salah satu baju organisasi di UIN Wali Songo. Kita kan dari Jepara, kita itu punya keluarga di sana. Kita nggak sendirian di UIN Wali Songo. Jadi ini salah satu baju organisasi dari Jepara sendiri, namanya KMJS, Keluarga Mahasiswa Jepara Semarang, yang cabangnya UIN Wali Songo. Jadi kita itu di sana nggak hanya kuliah, tapi kita juga
memperbanyak keluarga, memperbanyak saudara, memperbanyak relasi. Jadi kalian di sana bisa have fun, nggak hanya memikirkan masalah-masalah kuliah. Oke, jadi teman-teman, untuk KMJS itu sendiri adalah komunitas mahasiswa Jepara Semarang. Jadi perkumpulan universitas-universitas yang kalian tuh dari Jepara dan kuliahnya di Semarang. Jadi kayak komunitas Jepara Semarang gitu loh. Jadi buat kalian yang kuliah di Semarang itu nggak usah takut, aku nggak punya temen nih. Nah kalian tuh punya temen kok dari Jepara, jadi nggak usah takut sendiri. Nah untuk Alvina sendiri ijo-ijo nih, bisa dijelasin nggak yang kamu pakai itu apa? Kalau ini alma mater dari Ing Wali Songo sendiri. Oke, berarti itu Almet ya. Just Oke, aku mau tanya nih untuk biaya hidup dan kos. Nah, kalian di sana ngekos apa gimana? kalau saya itu ngekos. Kos. Kalau kosnya berapa sih harganya? Kalau kos kalau saya ya per bulan itu sekitar 500-an. 500. Terus kalau Afifah? Kalau kos saya itu sistemnya per semester, jadi bayarnya setiap semester, enggak bulanan. Kalau saya kosnya 1.300.000 satu semesternya. Itu kalau masalah biaya kos tergantung jaraknya sama kampus. Semakin jauh kalian ngekos, maka harga kosnya semakin murah. Kalau kosnya deket-deket area kampus itu emang agak mahal, tapi saya itu termasuk murah. Iya, 1.300.000 satu semester itu murah. Murah banget, dan Iya. itu deket banget sama kampus gua. Jadi nggak usah khawatir biaya hidup di sana mahal. Oke. Terjangkau kok, tenang. Oke. Nah, kalian itu ngekosnya sendiri apa ada temennya nih? Jadi satu kos 2 orang, 3 orang apa sendiri? Kalau aku sendiri satu kos 2 orang, dan kebetulan sama temen SMA aku sendiri, jadi enak. Oke, berarti sharing ya untuk bayarnya. Untuk Alvina sendiri? Kalau aku itu kan satu bulan 500. Oke. Tapi untuk satu kamar itu 2 orang, jadi tapi tetap masing-masing itu 500. Oh, berarti gampangannya tuh kayak satu bulan itu 1 juta. Untuk 2 orang. Untuk 2 orang, terus bayarnya oh iya ya, paham. Itu temennya dari SMA juga atau gimana? Enggak dari Batam. Oh, berarti belum kenal sama sekali sebelumnya. Butuh adaptasi dulu ya. Oke. Untuk selanjutnya nih, untuk kehidupan sehari-hari di sana kalian mengeluarkan biaya berapa untuk sehari? Aku dulu ya. Ya, Viva dulu. Kalau masalah biaya hidup itu tergantung kita pribadi ya. Kalau aku sendiri itu, kalau masalah makan, aku nasi masak sendiri, jadi tinggal beli lauk. Kira-kira tergantung ya. Makanku biasanya sehari cuma 2 kali sih, kalau pagi sama malam. Soalnya kan di kampus itu kan biasanya ada ekstra atau ada acara-acara, jadi kita dapat snack, dapat makan, jadi bisa lebih ngirit. Semakin kalian banyak ikut organisasi, maka kalian itu akan semakin menghemat lah. Jadi biasanya kalau aku sih sekitar 10-20 ribu, tergantung mood juga sih. Oke, berarti anak kegiatan banget ya. Alhamdulillah. Kalau Viva sendiri ini kalau ke kampus naik motor apa jalan kaki? Waktu awal-awal aku jalan kaki, soalnya belum boleh bawa motor. Kan kebetulan kos itu deket sama kampus, jadi jalan biar lebih hemat dan sekaligus olahraga. Jadi kamu kalau ke kampus jalan kaki apa naik sepeda motor? Kalau aku waktu awal masuk, aku masih jalan kaki, soalnya belum dibolehin bawa motor. Kebetulan juga kosnya kan deket dari kampus, jadinya lebih menghemat biaya juga, mending jalan kaki. Tapi kalau mager sih biasanya Grab. Oke. Untuk Alvina sendiri? Untuk biaya sehari-hari ya. Kalau saya itu biasanya kalau nasinya itu masak di kos. Terus biasanya beli lauk
Untuk keperluan sehari-hari lah kurang lebihnya berapa ya? 20 ribuan. Kalau seirit-iritnya 20 ribu. Itu beli lauknya itu di warteg atau gimana? Kalau dia di warteg atau biasanya itu kalau pengen masak itu masak sendiri, cuma beli sayur-sayur mentah nanti dimasak sendiri gitu. Beli sayurnya di pasar apa? Enggak, kan di perumahan itu biasanya ada yang jual sayur-sayur. Oh, berarti sayur keliling gitu ya. Iya. Jadi buat adik-adik yang mau biaya hidup sehari-harinya lebih irit, kalian bisa itu masak nasi sendiri, terus lauknya beli gitu. Berarti kalian harus punya magicom yang ukuran kecil gitulah pokoknya buat kalian masak nasi. Terus lanjut nih untuk motivasi untuk adik-adik buat kedepannya apa? Intinya rajin belajar gitu ya. Soalnya nanti pas mau masuk kuliah itu kan ada SNPTN. Nah, itu kan menggunakan nilai semester 1 sampai semester 5. Jadi ya rajin belajar dari awal. Oke, berarti buat kalian nih adik-adik yang mau bener-bener serius, mau lulus, mau ikut seleksi SNMPTN, kalian tuh harus persiapan dari awal. Jadi dari semester 1 sampai semester 5 itu bener-bener belajar dan biar nilainya tuh bagus gitu loh jadi kalian dapat tiket SNMPTN, lebih-lebih kalian bisa lolos di jalur tersebut gitu. Untuk Afifah sendiri? Kalau buat aku sendiri, buat adik-adik yang pengen masuk ke UIN, kalian nggak usah minder. Kenapa? Kan di UIN itu kan jurusannya Islam Kak, semua berbasis Islam. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalian meskipun dari SMA, kalian tetap dibimbing gitu loh. Jadi kalian nggak sendirian, banyak banget di UIN itu yang lulusan SMA. Jadi kalian nggak usah khawatir, nggak tahu apa-apa kalau masuk UIN. Tetap tahu apa-apa, jadi tetap belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Betul sekali. Jadi kalian yang kalau masuk UIN takut nanti ketemu Arab banyak, kalian nggak usah takut. Soalnya nanti kalian bakal dibimbing dari awal supaya bisa paham gitu ya Kak ya. Benar banget. Oke, untuk selanjutnya nih, kalian punya nggak sih tips and tricks buat adik-adik supaya bisa masuk ke UIN Wali Songo? Apa ya? Kalau dari aku sendiri, rahasia umumnya jangan pilih jurusan yang terlalu tinggi. Oke, berarti cari jurusan yang biasa-biasa aja gitu ya. Tapi emang bener-bener kalian minati, sesuai dari hati lah. Oke, nah biasanya kan kalau di UIN atau universitas lainnya tuh kan juga ada kayak ujian mandiri atau ujian apa gitu ya. Jadi kalian tuh bisa belajar dari soal-soal sebelumnya buat masuknya itu kayak gimana sih, biar nanti kalian nggak kaget. Loh, ternyata di sini di ujian mandirinya tuh ada soal bahasa Arabnya. Loh, ternyata kayak gini gitu. Jadi kalian tuh punya persiapan sebelumnya. Untuk Alvina sendiri? Kalau aku itu biasa sebelum tes itu biasanya searching di Google tuh cari soal-soal, contohnya soal untuk ujian mandiri di UIN. Yeah. Nah, biasanya itu ya belajar dari situ. Oke, berarti tadi sama ya? Sama biasanya tanya sama yang senior. Oke. Oke, jadi buat informasi lagi nih buat adik-adik, jadi ujian mandiri di setiap universitas itu beda. Kalau ujian mandiri misal nih di universitas negeri biasa itu beda dengan ujian mandiri di universitas UIN Islam. Nah, bedanya itu apa? Kalau di UIN tuh biasanya tuh ada soal bahasa Arabnya. Nah, kalau di negeri biasa itu nggak ada. Jadi soalnya tuh umum seperti yang kalian pelajari pada umumnya. Jadi itu aja sih tips dan triks dari kakak-kakaknya ya. Nah, untuk selanjutnya nih, selama kalian kuliah dari semester pertama sampai semester 3 ini pastinya kalian melewati masa-masa yang susah, senang ya. Nah, suka dukanya itu apa? Buat Afina sendiri? Ya, kalau sukanya pertama itu mencari pengalaman baru, soalnya kan biasanya sekolahnya di dekat rumah. Nah, sekarang itu
udah jauh dari orang tua juga sih, cari pengalaman, kenal orang-orang baru dari luar Jawa. Meskipun dari Jawa juga itu logatnya udah beda. Terus dukanya itu belajar, kan dulunya kan dari IPA ya. Yeah. Terus ini masuknya S1 Perbankan Syariah, jadi belajar dari nol lagi, terus belajar agama-agama dari nol lagi. Oke, berarti belum punya basic Iya. IPS, terus masuknya ke jurusan IPS. Oke. Tapi intinya itu mau belajar gitu. Ya, jadi kalau kalian mau aktif belajar itu pasti bisa kok. Jadi jangan takut nggak bisa ya. Itu cuma alasan aja. Nah, untuk Afifa sendiri nih, apa sih suka sama dukanya? Kalau sukanya sendiri jadi banyak temen, jadi banyak keluarga. Terus waktu pertama kali di Semarang itu awalnya aku takut, tapi waktu udah di sana kayak sama sekali nggak takut karena orang-orangnya baik banget. Meskipun kalian nggak kenal, kalian tetap langsung dirangkul sama kakak-kakaknya. Jadi kalian nggak pernah ngerasa sendirian, kakak-kakaknya tuh udah kayak keluarga sendiri. Terus kalau dukanya itu hampir sama kayak Kak Alvina, karena kita kan dari SMA terus masuk UIN, sama sekali nggak ada basicnya ke Islam-Islaman. Terus di sana itu notabene semua itu agama, jadi apa ya, jadi agak susah sih, tapi kalau kalian mau belajar pasti bisa. Oke, berarti ininya kalian tuh masuk ke UIN itu kaget ya, ketemu bahasa Arab, ketemu. Tapi untungnya itu dosennya pas awal kontrak kuliah itu biasanya itu di absen, terus ditanyain kamu asalnya dari SMA apa dari pondok gitu. Jadi bisa ditolong. Oke, cukup sekian ya untuk sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih untuk UIN Wali Songo yang sudah hadir. Selamat siang dan terima kasih. Dadah, goodbye.